Selamat malam rekan-rekan. Akhir-akhir ini ada dua hal yang lagi hangat dibicarakan. Yang pertama masalah vonis dari Majelis Hakim terhadap terdakwa Harvey Muiz yang diganjar 6,5 tahun. Itu yang pertama. Saya melihat ada pengamat, ada ahli hukum yang menyesalkan putusan hakim. Contoh, Saudara Akbar Faisal, kemudian Profesor Mahfud MD, kemudian ada satu lagi itu kalau nggak salah anggota DPR, saya lupa namanya. Mereka menyesalkan kok seringan itu, di mana rasa keadilan? Betul, memang ringan. Di sini saya akan membahas yang pertama. Sebetulnya hal ini mereka ini sudah paham sebetulnya. Cuman menjadi terkaget-kaget, akhirnya menjadi lucu. Kenapa demikian? Pertama, hal ini dikarenakan tidak ada tolok ukur yang bersifat kuantitatif. Misal, ya kan, korupsi 10 miliar, vonis 10 tahun. Hal-hal yang meringankan taruhlah 2 tahun. Tidak perlu ada remisi, sehingga efektif 8 tahun. Dan itu akan sama untuk semua kasus korupsi, karena yang dilihat dasarnya adalah nilai uang. Sehingga apapun putusan vonis majelis hakim itu akan sama. Apakah itu untuk pelaku korupsi yang ada di Sumatera, di Jawa, dimanapun akan sama. Dan disitulah kesamaan vonis itu mengakibatkan apa? Terciptanya rasa keadilan. Kalau dibilang majelis hakim punya diskresi, betul. Tetapi kan itu harus ada batasannya. Contoh, sekarang hal-hal yang meringankan, katakanlah variabelnya yang pertama, yang bersangkutan tidak pernah dihukum. Yang kedua, berlaku sopan selama persidangan. Yang ketiga, mempunyai keluarga. Sehingga dengan 3 variabel itu, karena tidak ada batasan yang secara kuantitatif, maka diskresi yang dilakukan oleh hakim ya tergantung rasa. Iya kan? Tergantung juga cuannya. Iya kan? Kita nggak usah bohongin lah. Kita lihat jual beli kasus itu mantan pejabat MA. Kita lihat itu. Artinya apa? Ini sudah sistemik. Mulai dari proses penyidikan, proses di pengadilan, iya kan? Sampai masuk penjara. Semuanya duit. Jadi, gak usah heran lah. Apa solusinya? Kok terheran-heran? Ubah, revisi KUHP-nya. Bikin secara kuantitatif.
Sehingga apa? Sehingga gak ada loophole. Hakim silakan pakai deskripsi, distersi ya, apa itulah namanya. Tapi kan ada batasannya. Katakanlah hal-hal yang meringankan, ya kan, maksimal 2 tahun. Nah silakan hakim dengan diskresinya itu, apakah dia akan memberikan keringanan 1 tahun, 1,5 tahun, tetapi maksimal 2 tahun. Jadi perbedaannya itu nggak menyolok, nggak terlalu jomplang. Ada itu kasus Beni yang dihukum 15 tahun apa seumur hidup apa, dibandingkan Harvey Muiz yang triliunan hanya dihukum 6,5 tahun. Iya kan? Makanya kadang saya berpikir, ini para pengamat ya kan, yang bergelar profesor, yang bergelar doktor, anggota DPR, mereka kecewa, mereka heran. Ini kayak stand up komedi saja, tetapi nggak ngasih solusi. Rubah, revisi KUHP-nya, itu solusinya. Kalau ingin terciptanya rasa keadilan. Hukum itu kan harus tegas, harus adil. Adil tercipta, ya kan? Kalau hukuman untuk kasus yang sama antara satu dengan yang lain, hukumannya sama, tidak jomplang. Hukuman bisa sama kalau ada indikator kuantitatif. Apa keuntungannya dengan indikator kuantitatif? Yang pertama, ya kan? Yang pertama, tidak ada permainan, tidak ada loophole yang bisa dipakai untuk mengurangi sanksi pidana tersangka atau terdakwa, ya kan? Yang kedua, keuntungannya adalah mengurangi jual beli kasus. Coba pikir, dengan adanya indikator kuantitatif, apa yang mau dijual belikan kasus? Karena semua sudah ada patokannya, sudah ada batasannya. Yang ketiga, keuntungannya sebagai shock terapi untuk calon koruptor. Dan perlu diingat, selama KUHP tidak dirubah, seperti yang tadi saya katakan, ya kan, selama KUHP tidak dirubah, maka secara tidak sadar, suka tidak suka, mereka inilah ikut menciptakan ekosistem yang kondusif bagi calon koruptor. Makanya tidak heran jumlah korupsi terus meningkat, pelakunya juga meningkat. Ya karena itu tadi, korupsi vonis hukumnya ringan, masih dikasih remisi, masih dikasih bebas bersyarat 2/3 dari masa tahanan. Lu kan enak. Cobalah dipikir ini, pikir. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, kok bisa-bisanya menteri, apa tuh, menteri hukum apa, ya kan, Pak Yusril juga mengatakan koruptor akan dimaafkan asal dananya dikembalikan, ya kan? Ini kan bahaya. Ini kan bahaya. Coba pikir, korupsi itu merugikan uang negara. Korupsi juga merugikan rakyat. Contoh, ya kan, pemerintah bangun jalan,
mestinya jalannya itu dengan biayanya katakanlah anggaplah 100 M. Dengan 100 M kan itu di dalamnya sudah plus professional fee plus keuntungan. Dengan 100 M itu diharapkan jalan bisa bertahan katakanlah 5 tahun. Tetapi dengan dikorupsi, ya kan, jalan itu hanya bertahan 3 tahun. Yang rugi siapa? Masyarakat pengguna jalannya. Ini sekedar contoh. Makanya kita harus hati-hati. Orang melakukan tindak pidana kok dimaafkan asal mengembalikan uang. Kalau kayak gitu semakin bagus ekosistemnya yang tercipta. Semakin banyak orang korupsi. Coba bayangin. Kalau korupsinya itu kayak si Hervé Moïse itu kalau nggak salah dari tahun 2005 Bapak. Itu kan uangnya udah anggaplah dari tahun 2005. Uangnya masukin deposito. Baru sekarang dibuka atau masuk pengadilan. Udah berapa keuntungannya dia? Gak ternilai. Jadi ke Indonesia ini ke depan mau kemana? Makanya saya bilang Indonesia itu darurat korupsi, suap, sama komisi. Kalau nggak percaya, silakan lihat nanti ke depannya. Terima kasih, selamat malam.